Bapak Sekretaris Besar, sewaktu yang sudah diberikan, orang tua Amnai Sirloke yang hadir, Bapak Dusun, Bapak RT yang ada, keluarga besar dari kedua pihak yang saya hormati dan saya cintai. Selamat siang juga kita ngopi. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sek tadi bahwa siang hari ini kita bertemu di tempat ini. Selamat siang. Kita bertemu di kantor desa dalam rangka memediasi kedua anak, kakak, cucu, mungkin saudara dan sahabat kita, Gusti dan Ibu, karena sedikit persoalan yang harus kita mediasi. Yang pertama, saya sebagai pimpinan di sini, saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua, karena sudah mengindahkan permintaan kami dalam upaya untuk memediasi kedua anak kita ini. Jadi saya berharap bahwa hari ini kita datang berkumpul untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bukan masalah, tetapi miskomunikasi yang terjadi di antara kedua keluarga. Kita tidak berperkara ya, karena prinsipnya urusan perkawinan ini urusan dengan gereja. Apalagi sudah diberkati secara sakramen, maka ini urusannya dengan gereja semestinya. Bapak Ani, Mama Ani dengan kedua pasangan harusnya ke gereja untuk menyelesaikannya. Tetapi karena sudah ada permintaan dari keluarga perempuan untuk pemerintah desa bisa memediasi hubungan yang agak renggang kemarin. Jadi saya berharap supaya semua kita yang ada di sini, kita sebagai satu keluarga besar, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada satupun yang berpikir untuk bahwa hari ini kami datang untuk memisahkan antara Gusti dan Ibu. Tidak ada. Karena di dalam sakramen Katolik itu monogam, tak tercerai-beraikan, satu lawan satu. Pada hari Sabtu Jumat malam, keluarga dari Ibu Angel, Bapak dan Mama datang ke rumah bersama dengan Ibu Esi untuk menyampaikan bahwa mau memediasi hubungan keluarga yang renggang ini. Jadi saya juga sebagai pimpinan wilayah yang merasa memiliki warga yang kebetulan juga belum keluar dari desa Tapenpa, masih kartu keluarganya masih di sini. Jadi saya berpikir bahwa ini hal baik yang harus kita bicarakan bersama, apalagi kita menyelamatkan sakramen perkawinan dari kedua anak kita. Ya. Dan itu rahmat berkat yang harus kita syukuri. Kedua keluarga, orang tua berdua sudah punya cucu. Selamat siang. Mari Mama Mati. Kami ada usaha rental, terus ini dia rental upang kerja terus. Tapi dia rental upang kerja sampai Keva, dia tidur 3 hari di Keva bisa sampai di rumah dia hanya masuk jam 12 malam, jam 1 malam, keluar jam 5 pagi terus, ulang-ulang terus selama 2 minggu. Siapa yang tidak pernah model begitu terus. Asal itu terakhir dia pulang jam 1, saya tunggu memang, saya marah. Terus kami dua baku gosong mulut, terus baku dorong. Dia dorong saya dalam keadaan hamil 4 bulan
bulan jatuh. Terus waktu lihat dari dalam langsung waktu keluar refleks langsung pukul. Orang tua sampai lihat begitu dia hanya diam sah. Hasil itu pukul dia lari dari itu sampai sekarang sudah pulang. Padahal masalah kecil, saat ini masalah berat sehingga lari 8 bulan sudah pulang. 8 bulan cari uang, sudah tahu kasih anak istri itu. Dia tiap hari beta usaha sendiri, pas makan diri sendiri, pas makan anak sendiri. Dia 8 bulan kerja tiap hari, uang di mana? Tidak ada uang. Mana uang? Lapor, masalah dalam rumah lapor ke orang lain, bawa mulut ke orang lain. Hei, kau tahu ngomong apa itu hati-hati. Kalau takut dia bawa lari ke kampung, kau bawa lari ke mana kok? Masalah sedikit lari kabur kok, sama di apa kok? Baik, terima kasih Ibu Angel sudah menyampaikan isi hatinya terkait dengan apa yang mereka alami bersama. Kita semua dengar. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Gusti. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mau sedikit cerita soal kejadian yang terjadi, makanya saya datang sampai hari tidak pulang. Pertama itu saya bawa rental, memang betul kami ada usaha rental. Saya datang antar penumpang di sini. Nah pulang saya ada bawa penumpang, kebetulan itu penumpang dia bilang kakak bisa ini pokoknya jam 2 sampai jam 4 itu kita jemput penumpang di pelabuhan kok. Saya bilang bisa kakak, yang penting kalau itu kakak punya kakak atau adik turun kontak supaya kita bisa jemput sama-sama. Saya punya istri telepon bilang, lu di mana? Dia sekarang kayak dia marah, saya telepon marah-marah, saya jawab main gila. Saya bilang ini saya sampai di rumah sini, parkir di depan parkiran sini, awalnya nanti sampai di situ baru kita omong baik-baik. Nah saya baru masuk sampai di situ, belum sampai pintu gerbang, saya punya istri ini tunggu memang saya di jalan. Ya marah, saya kan biasa perasaan karena kita di sana ini rumah dong hanya bersampingan atau tembok, jadi kalau kayak bertengkar ini saya biasa perasaan dengan tetangga. Jadi saya bilang, sudah nanti masuk sampai di dalam baru urus. Dia bilang, soalnya bawa itu kunci datang dan uang setoran dong di mana. Dari ambil kunci dia langsung rogo uang dong di saku. Nah, sampai di situ dia ini sampai di halaman situ, saya punya istri ini dorong saya semula naik ini motor dong, makanya terakhir saya dorong, mungkin terlalu kuat atau apa, dia jatuh. Nah jatuh, habis itu suku istri ini bangun nada tambah tinggi, jadi saya maksud mau geratak untuk dia agak ini diam sedikit. Pak ini saya pembantu dengan saya punya rupi langsung saya kasih di leher. Pak pembantu dari belakang langsung pukul saya di mulut, saya bilang ini karena sepukul saya dan saya keluar untuk kita baur. Nah jadi saya duduk di ini Forest, baru mau duduk begini, main kopi, dorong saya di kepala, hampir jatuh belakang. Habis itu baru bilang, ini malam lu mau tidur di mana terserah dari lu. Jadi sebenarnya usir saya ini kira-kira saya sonara rumah dengan orang tua kok saya harus ini tidur sembarang di sini. Makanya saya keluar jalan, saya buka pintu gerbang, saya jalan, tidak ada yang bilang, hanya mari kau kita omong baik-baik dulu atau karena mungkin tarik kita hanya salah paham. Dua cerita dari penyampaian atau maksud atau isi hati dari Ibu Angel maupun Pak Gusti mengerucut di satu ada kesamaan di sana. Pak Gusti menceritakan panjang lebar, tapi ada kesamaan yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Angel bahwa Gusti meninggalkan
rumah hanya karena dipukul oleh orang tua dari Ibu Angel. Ceritanya ujung-ujungnya ada di situ. Lalu kemudian sampai dengan sudah berapa lama ini kemudian Hampir 8. ada 8 bulan tidak ada komunikasi yang baik antara kedua keluarga ini, sehingga saya juga perlu dengar keterangan tambahan lagi untuk kemudian selama 8 bulan itu apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua keluarga ini, baik antara orang tua atau dengan anak bapak mama Aninya, seperti apa prosesnya. Jadi yang jelas bahwa Gusti keluar dari seperti yang disampaikan oleh Angel, bahwa keluar karena hanya dipukul oleh orang tua. Tentu situasi emosional, kasih sayang orang tua pasti tentu caranya berbeda-beda. Saya kira kita semua pasti dalam keluarga kita memahami itu. Jadi mungkin saya dengar dulu dari bapaknya Ibu Angel, bisa sampaikan karena tadi disebut nama di dalam 2 cerita itu. Itu hanya pokoknya buat masalah seperti itu. Sedikit istrimu om tasar itu mesti bawa ke tante atau om ose untuk jadikan persoalan. Siapa yang mau begitu? Kau ini kan bukan untuk mengadu kedua keluarga besar. Ini cara kerjanya model bagaimana? Kalau cerita tadi mesti saya mengalami kerja yang seperti itu. Saya ini orang lapangan sudah 30 tahun ini. Saya mengalami banyak tante, tapi keluarga saya utamakan. Ini model seperti apa kerja model begini? Siapa yang tidak marah? Dan sering saya panik mengeluh terus. Kenapa tidak mau keluar tinggal? Karena memang Anda punya pilihan tidak tetap. Merasa memiliki keluarga itu tidak ada. Bagaimana saya mau tinggal dulu? Lu datang di kampung sampai 2-3 malam. Saya harus tinggal sendiri dan dia dalam keadaan hamil. Itu siapa yang begitu? Saya pikir orang tua mana saya tidak bisa merelakan seperti itu. Mungkin orang muslim keluarga pasti seperti itu, tapi saya tidak mungkin. Itu seperti itu. Kita jangan buat yang telepon, saya masih memang nada kasar. Saya bilang dia bilang saya ada luka, saya minta maaf. Saya itu malamnya saya pukul juga sebagai orang tua. Gusti bukan orang lain, saya punya anak juga. Tidak mungkin saya kasih berat saya ke tangan. Itu kamu jangan buat persoalan seperti itu. Saya yang tinggal dengan dia, bagaimana saya bisa pukul dia sampai mati? Tidak begitu. Memang saya itu hanya mau supaya kasih tanah mereka. Itu seperti itu. Dan waktu saya keluar kan waktu saudara tidak pukul juga. Dia hanya bilang, Gusti jangan begitu. Bagaimana lu pukulin di muka sini seperti itu. Dia tidak pukul lu juga. Hanya pegang di luka rakwanya karena lu main ikutin anak terus juga. Jangan buat yang masalah seperti itu. Yang kedua, tante Reta tempo, saya minta maaf. Saya tidak pernah katakan orang miskin. Demi nama Tuhan, saya ini orang miskin. Tapi saya tidak pernah katakan orang miskin. Saya hanya katakan begini, karena ini anak juga. Ini orang desa saya bapak. Ini mantua, ini Gusti, ini saya dengan mati. Waktu itu juga mereka sepakat, tidak pernah kasih uang 1 rupiah. Nah ini tadinya sudah pakai waktu sampai puas juga. Dong ikut saya harus cermat cari suami kerja supaya rental ini saya ini kami usaha sendiri. Oh ini kami rental juga sampai korak. Kok antaranya rumah dan kita buku kok kasih rental buat kan. Nah ini kan entah benar atau tidak ini kan dia punya istri cerita. Makanya saat itu saya juga sempat emosi tau. Kenapa entah ternyata rumah itu minta punya anak rumah dan setengah mati. Itu seperti itu saya emosi.
Saya ngomong, akhirnya saya bilang, dong bilang kami tidak minta, saya minta maaf. Memang betul saya ngomong, saya bilang, penipu. Betul tante, saya bilang penipu. Saya tidak pernah katakan saya ngomong, di tante mereka orang miskin. Saya tidak bisa seperti itu. Saya juga orang kecil, saya juga keluar ke dalam. Kalau saya pun keluar sana orang kaya di mana juga. Hanya saya maksudnya, kita jangan ikuti anak terus seperti itu. Jadi saya pikir mungkin itu yang saya sampaikan, saya kembalikan, terima kasih. Kenapa? Dia diam-diam. Terus saya tanya, kenapa? Cerita sebatas ini. Baik, terima kasih Mami Beta. Jadi saya kira cerita semua ini sama. Dia punya pokok persoalannya ada satu. Soal pertama miskomunikasi, kemudian ya ada apa namanya perasaan antara bapak dengan anak. Kemudian ya tentu kita mau menjaga kerukunan kembali untuk kedua keluarga itu. Jadi saya kira saya dengar kesaksian dari dua keluarga ini. Saya tidak dengar dari yang lain. Ya sekarang saya mau tanya, kita jangan, karena dia soal ini itu harus menyadari bahwa kedua anak ini sudah dipersatukan jadi anak sama-sama. Masalah Gusti harus menjadi anak dari orang tua Bapak Bene, jadi kita seperti Ibu Angel harus menjadi anak dari Bapak Yos. Jadi persoalan Ibu Angel harus menjadi persoalan Bapak Yos dan Mama Merdeka, persoalan Bapak Gusti harus menjadi persoalannya Bapak Bene dan Ibu. Karena itu saya hanya meminta, jadi tujuan kemarin Bapak dari Bapak Bene mereka datang itu supaya semua clear, semua masalahnya selesai hari ini untuk mereka kembali dan keluarga baru ini pun harus rukun kembali. Ya, jadi saya mau bertanya dulu ke orang tua dari Bapak Bene dengan Ibu, dengan setelah mendengar semua apa curahan hati dari semua kita yang ada, kami sudah dengar semua dari Bapak Bene, apakah bisa menerima kembali anak Gusti untuk supaya kita bisa selesaikan. Saya semoga harus buat yang baik. Tidak mau buat hal-hal yang akhirnya timbul persoalan sampai kita harus seperti ini. Baik, ya baik. Jadi prinsipnya Bapak Bene dengan dari hati ini menerima kembali itu. Mau menerima kembali, mau menyetujui kembali, bahwa jangan menyetujui kembali. Maksudnya mau supaya Gusti dengan Angel ini disatukan kembali. Kami siap mau. Ya, oke. Baik, sekarang saya jadi prinsipnya bahwa kami orang tua dan semua keluarga besar kami menginginkan kedua anak ini jangan dipisahkan oleh siapapun. Hanya mau yang bisa memisahkan mereka berdua. Soal marah, soal dinamika yang terjadi di dalam keluarga, siapa yang bilang setelah menikah dia macam Bunda Mary dan Santios? Ya, Bunda Mary dan Santios juga masih ada berkelahi sedikit. Kita terus tidak tulis. Kebetulan saya sekolah itu, jadi saya ada sedikit. Apalagi kita manusia yang punya banyak kelemahan. Jadi prinsipnya kita mau menyatukan ini. Sekarang Gusti. Pak Gusti sadar bahwa sudah punya istri? Sadar. Ya, meyakini bahwa ini Angel adalah istrimu? Saya yakin kalau Ibu Angel ini saya punya istri. Ibu Angel sama atau anggap Gusti ini sebagai pacar atau apa? Sama dan tetap selama ini sama-sama. Karena dia jangan kemana tahu suami. Ya, tujuan kami hari ini mau supaya yang punya satu. Tetapi ternyata Gusti menyadari itu. Hanya karena apa namanya perasaan terbawa, perasaannya panjang, akhirnya soal ini tidak. Selama 8 bulan tidak ada saling komunikasi. Ya, saya ada komunikasi karena saya punya istri ini blokir saya punya FB, WA, dan nomor telepon. Makanya kita mau berkontak untuk cari solusi juga tidak bisa karena semua diblokir. Tapi kalau ada niat untuk menyelesaikan soal ini. Iya. Ibu Angel? Tak, begini. Entah Dengan Gusti
kejahatan yang gitu. Jadi supaya ini saya mau bilang saya tidak ngomong yang lain-lain. Sebentar Bapak Mama Romo sehat seperti apa, itu urusan. Bisa dikasih kesempatan mewakili orang tua perempuan, orang tua laki-laki memberikan nasihat. Karena itu aneh, itu bisa buat polemik aneh. Karena hitam sekali itu yang terakhir berarti hitam mengalami lena. Ini ada yang mungkin baru 1-2 tahun menikah, ada yang sudah lewati pesta perak, pesta emas, pancong, semua sudah lewati. Pasti cerita baku pukul ini, termasuk saya Om Baik ini juga ex pastor, baku pukul juga. Tetapi setelah baku pukul kita paling selama 8 bulan ini tentu Gusti juga ada rasa rindu, tapi mau sampaikan rasa rindu ini juga susah minta ampun. Kemudian sebaliknya juga Bapak Bene dengan anak Nona Ibu Angel mau bertemu tetapi jarak begitu jauh, bagaimana komunikasi yang ini. Tapi hari ini kita bisa mempertemukan. Nah ini kira-kira kamu dua itu punya otak ada taruh di mana? Orang tua begitu rela, orang tua begitu baik, bahkan beliau berdikari sendiri. Terus kamu utang juga, itu sama memiliki otak pak. Yang orang tua memang begitu, boleh namaikan. Sehingga kedua kimi masih nanti orang tua dengan orang tua atau mama dan bapak ini naluitan kimi. Karena dekat, mulai nanti dia belum sepica. Akhirnya matai santam. Sehingga kalau menurut aku bapak desa sudah, aku biaka, baik isnaya. Istilahnya lu jatuh tokon naluitan sidat. Lo karena sidak baik niatnya amfan naluitan anak. Itu kami orang tua. Hai orang tua aku anak dus ini. Saya tidak marah. Saya mau karena memang firman saya semoksi. Hanya kalau menurut orang tua saya, hanya menurut hukum bayar sama. Menghakim diri itu salah. Tetapi karena sebagai orang tua maka menurut anak, saya sebagai orang tua saya ucapkan terima kasih. Nah, kemauan saya untuk hari ini Bapak Desa, hai mi aku pilih ke bero kai, himila dan mifani kita tetapi supaya hinuaki hai semi buat tendo kai no ama. Main posem tokot baikan him suselatan mihin. Karena suselatan itu ama ada garam dan fici, ai nak naik tinahana. Kita laki erek seperti dosa semua ini. Nau tadi kau menurut kita tetap fine. Menurut Alfred cerita. Nah, itu lebih baik, itu saran dari saya sehingga karena kan persoalan hari ini ada kaitannya juga karena rentalnya jauh. Makanya pulangnya sampai tengah malam. Kebetulan istri juga bidang tugas di sana, sehingga ada juga anak kecil, tidak ada waktu tidak keluar, diseluruh waktu dengan ini anak. Jadi mungkin dari saya seperti itu saya kembali. Terima kasih. Jadi prinsipnya kedua orang tua menyetujui ini dengan syarat-syarat yang tadi itu nanti sebentar itu harus kita mau itu dijalankan bahwa orang tua baik mesti dengan punya orang tua menginginkan untuk bersama tetapi rentannya bisa di kota Kupang saja tidak jadi masalah. Tapi kalau rezeki misalkan rezeki mau keluar, komunikasi secara baik antar penumpang langsung pulang. Itu paling penting sebenarnya. Tidak ada soal. Karena itu rezeki. Jadi tinggal komunikasi bahwa saya ada ke sana. Dan saya kira semua sudah setuju. ada penyebabnya maka dia kesini. Saya masih tanya lagi. Mau tanya lagi yang kedua kali. Keluarga dari Ibu Angel masih sepakat dengan apa yang kita satukan ini? Jangan ngomong persyaratannya, masih sepakat dengan yang ini. Syaratnya nanti yang lain. Keluarga dari Ibu Angel masih mau supaya hubungan Pak Gusti dengan Ibu Angel ini dilanjutkan. Orang tua dari Pak Gusti Ya, itu
Setuju. Jadi semua pada masih sampai detik ini masih setuju kan? Ya. Yang tadi itu kembali saya anggap itu yang apa yang disampaikan Pak Beni ini adalah bagian dari proses untuk menyampaikan isi hati supaya marahnya itu selesai. Sehingga ketika Gusti di sana, dari sini Bapak Ose dengan Mama Mereka, dengan Gusti, dengan keluarga ini pergi ke sana ambil barang, tinggal di tempat yang baru, di kos atau di untuk mereka sama-sama hidup bareng. Jadi itu maksudnya tadi saya membiarkan itu supaya selesai karena ya memang dari segi persoalan sangat panjang 8 bulan ini, kami yang di luar saja merasakan itu. Bagaimana siapa saja suami istri ini kebetulan kita ada di pihak yang tidak kenal langsung. Suami saya rasa macam sudah berkat dirinya tapi jauh sekali, apalagi sebuah anak mau lahir. Demikian juga sebaliknya. Saya ini sudah melahirkan tapi anak punya bapak di mana itu pasti selalu. Nah, ketika misalkan itu dilihat langsung oleh orang tua pasti ada rasa itu di mana saja pasti. Ini kan kebetulan Bapak Ose dengan Membet ini laki-laki. Kalau pihak perempuan pasti mengalami hal yang sama. Pasti marahnya seperti itu. Apalagi seorang ibu pasti marahnya lebih. Tapi tadi kan semua sudah sepakat, sudah ada nasihat. Ini hanya mau supaya kita syarat-syarat yang tadi kedua keluarga besar dari Ibu Enzer dan Bapak Gusti disaksikan oleh kami pemerintah desa, Bapak Dusun, Bapak Sek, Bapak RT, Bapak RW, dan semua orang tua semua hari ini ingin menyaksikan hubungan kalian yang kemarin renggang satu kembali sebagai suami istri yang sah. Dalam hitungan ketiga, Gusti apapun caranya, engkau merangkul, mencium dan ekspresi rasa cintamu yang 8 bulan ini jauh itu silakan di hadapan kami semua. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, saya suamimu sebagai tulang rusukmu yang hilang yang telah kembali. 1, 2, 3. Silakan. Kabupaten Timur Tengah Utara telah dilakukan musyawarah penyelesaian masalah suami istri antara 1. Agustinus Tubangi, selanjutnya disebut pihak pertama, dan 2. Gratiana Virgilia Chunfin, selanjutnya disebut pihak kedua, yang disaksikan oleh keluarga besar. Dari proses musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa setempat, masing-masing pihak bersepakat untuk berdamai dengan beberapa ketentuan seperti itu. 1. Pihak pertama dan pihak kedua bersedia untuk saling memaafkan dan menerima sebagai suami istri. 2. Pihak pertama dan pihak kedua bersedia untuk tinggal sendiri serumah. 3. Pihak pertama dan pihak pertama bersedia untuk tinggal bersama pihak kedua dan bekerja di Kupang. 4. Pihak pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya hidup selama 8 bulan yang sudah dibebankan kepada pihak kedua dan keluarga. 5. Pihak pertama bersedia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Apabila mengulangi perbuatan yang sama, maka pihak pertama bersedia dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan termasuk diproses secara hukum. 6.
Orang tua dari kedua belah pihak bersepakat bahwa tidak. Oke, selanjutnya selanjutnya kami mengundang Bapak Yosef Taub. Bapak berikut Bapak Yosef Bate. Masih muda kok. Apa itu? Kalau di sini. Love you, man. Bapak Emma Cunti. baik, Bapak Ibu, demikianlah berita acara penyelesaian masalah ini yang sudah kita tangani baik oleh pihak pertama, pihak kedua, dari pemerintah desa maupun oleh saksi-saksi. Demikian sudah bisa. Yang pertama akan kami berikan kepada pihak pertama. Silakan. Pihak kedua. Baik, saya kira untuk acara penyelesaian masalah sudah selesai dari tempat ini. Sebagai pemerintah desa, kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah yang pertama kepada kedua pasangan suami istri, Ibu Gusti dan Ibu Angel, yang sudah bersedia untuk saling memaafkan satu terhadap yang lain, untuk saling menerima, bisa kembali melakoni kepada keluargamu. Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Bene dan Ibu, Bapak Yosef dan Ibu, yang sudah membuka hati untuk bisa menerima kedua anak kita, untuk bisa saling berdamai dan kembali menjalani hubungan keluarga seperti semula. Kepada keluarga besar dari kedua mempelai yang juga sudah hadir menjadi saksi masalah ini. Terima kasih Bapak Sekdes tadi menanya juga saya lihat. Bapak Sekdes, terima kasih dari pemerintah ini
dua orang ini mempertemukan dua pemerintahan yang sangat besar. Semoga pemerintahan yang besar ini menjadi pemicu motivasi dan juga macam nasihat yang baik untuk adik Gusti dan adik Angel untuk terus mengemban keluargamu menjadi keluarga yang harmonis selalu. Terima kasih untuk Bapak Desi Tabenpa, Bapak Dusun, Bapak perangkat desa yang hadir bersama. Kita sudah bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Dan mohon maaf bila selama proses penyelesaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin menyakitkan di antara kita. Dari hati yang paling dalam kami menyampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya untuk kedua belah pihak. Harapan kami persoalan Katolik dia bilang satu untuk selama-lamanya, kecuali mati maupun tetapi selama kita bernafas, dia yang berdiri tidak berdiri, dia yang berdiri tidak duduk, kita adalah suami istri yang sah, tidak bermain. Jadi harapan kami hari ini untuk kami akan dengar untuk selanjutnya bahwa Gusti dan Angel ini menurunkan banyak keturunan seperti burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Silakan itu urusan. Kami yang lain hanya bisa dengar dan saksikan bahwa mereka ini cuma tangan. Terima kasih untuk kita menjadi keluarga seperti keluarga masyarakat. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf dan selamat sore.